Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok teman bicara, yaitu yang beranggotakan saya Amelia Andriani, Nazmi Kamila, Novi Amelia, dan Reza Fatimah akan mempresentasikan web yang telah kami rancang. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang nama web layanan konseling dari kelompok kami. Kelompok kami memilih nama layanan konseling yaitu teman bicara. Teman bicara ini memiliki filosofi sebagai kesembuhan melalui pendengaran dan berbicara. Teman bicara adalah sebuah brand konseling yang menggabungkan kekuatan pendengaran dengan penuh perhatian dan kebijaksanaan. Berbicara untuk menciptakan ruang yang aman bagi individu yang membutuhkan dukungan kesehatan mental. Filosofi kami ini didasarkan pada keyakinan bahwa proses kesembuhan dan pengalaman diri dimulai dengan berbicara dan mendengarkan. Teman bicara adalah teman sejati yang siap mendengarkan dengan sepenuh empati. Teman bicara memahami bahwa setiap individu memiliki cerita dan pengalaman yang unik. Serta teman berbicara berkomitmen untuk menjadi teman yang terbuka dan tidak menghakimi dalam setiap sesi konseling. Teman bicara percaya bahwa dengan mendengarkan secara aktif, cara dapat membantu seseorang untuk mengungkapkan perasaan, kekhawatiran, serta konflik yang mungkin sedang mereka hadapi. Teman bicara menganggap bahwa konselor sebagai fasilitator yang mampu membantu individu untuk mengeksplorasi pemikiran dan perasaan konseling dengan lebih mendalam. Teman bicara berusaha memberikan pandangan dan alat yang diperlukan agar individu dapat memahami serta mengatasi tantangan yang mereka alami. Teman bicara percaya bahwa dalam setiap proses berbicara, seseorang dapat menemukan wawasan, pemahaman, serta solusi yang membawa kesembuhan. Filosofi dari kesembuhan melalui pendengaran dan berbicara ini mencerminkan komitmen teman bicara untuk menjadi mitra dalam perjalanan kesehatan mental dan kesejahteraan emosional. Dengan demikian, teman bicara adalah lebih dari sekedar brand konseling. Teman bicara adalah teman yang siap mendengarkan dan membantu individu untuk meraih kesehatan mental dan kesejahteraan emosional yang lebih baik melalui proses pendengaran dan berbicara. Belanja dan konseling kami bisa teman-teman lihat bahwa di sini terdapat tagline dari teman bicara, yaitu mari berbicara, ungkapkan semua, dan jangan biarkan masalahmu menghalangi kebahagiaanmu. Itu merupakan tagline dari layanan konseling teman bicara. Di halaman beranda pula, teman-teman dapat melihat di sini terdapat layanan konseling yang terdiri dari konseling adiksi, konseling pendidikan, konseling pasangan, serta konseling keluarga. Di sini pula terdapat konselor dari teman bicara. Selain itu, di halaman beranda ini terdapat artikel ilmiah dan artikel konseling. Di sini pula terdapat ulasan tentang teman bicara serta testimoni dari klien teman bicara. Serta terdapat video layanan iklan dari teman bicara. Nah, selanjutnya ada filosofi dari logo teman bicara yang meliputi tangan terbuka, hati, dan juga bintang berwarna putih. Hal tersebut mencerminkan esensi konseling sebagai proses penuh empati dan juga dukungan terhadap konseling. Tangan terbuka dalam konteks konseling mencerminkan sikap penerimaan, kehadiran, dan ketersediaan untuk mendengarkan tanpa penilaian. Tangan terbuka merupakan simbol terbuka untuk menerima perasaan, pemikiran, dan pengalaman dari konseling. Hal ini menciptakan ruang yang aman dan mendukung di mana konseling merasa dihargai dan juga didengar. Dengan tangan terbuka, seorang konselor menyampaikan ketersediaannya untuk bersama-sama menjelajahi dan memahami perasaan serta tantangan yang dialami oleh konseling. Hal itu menciptakan ikatan percaya yang penting dalam proses konseling. Tangan terbuka melambangkan penerimaan tanpa syarat, sementara hati merepresentasikan kepedulian dan empati yang mendalam terhadap konseling. Sedangkan bintang putih melambangkan harapan, kejelasan, dan pertumbuhan. Secara keseluruhan, logo ini menciptakan simbol yang memadukan kehangatan, perhatian, dan aspirasi positif. Hal itu mencerminkan peran konseling dalam membantu konseling mengatasi kesulitan dan mencapai potensi terbaik yang ada dalam diri mereka. Baik, selanjutnya pada layanan web kami menyediakan beberapa layanan konseling, di antaranya ada konseling adiksi, konseling pendidikan, konseling pasangan, dan juga konseling keluarga. Ketika konseli mengakses web kami dan sudah login, maka konseli akan, ataupun belum login, juga konseli akan
melihat beberapa layanan konseling yang sudah tampak pada beranda. Nah, konseling bisa menggulirnya ke bawah seperti ini. Di sini sudah tampak, namun ketika konseling bingung atau belum mengerti tentang layanan apa sih yang harus saya ambil untuk melakukan konseling di teman bicara ini. Nah, di sini hanya tampak beberapa atau jenis-jenis layanannya saja, namun belum pada penjelasan fokus utama konselingnya. Nah, bagaimana sih cara untuk mengetahui fokus layanan konseling ini pada ranah apa? Nah, di sini pada bagian navbar, konseli bisa mengklik, nantinya akan muncul sub-item seperti konselor dan layanan konseling. Nah, untuk melihat pengertian atau fokus pada setiap layanan konseling, konseli bisa mengklik layanan konseling. Nah, nantinya akan muncul seperti ini. Pada sub-item ini berisi beberapa pengertian atau fokus utama yang ditujukan untuk konseli apabila konseli masih bingung atau ambigu terhadap layanan yang tadi di beranda itu kan belum ada pengertiannya, hanya item-itemnya saja. Nah, di sini konseling adiksi. Lalu selanjutnya ada konseling pendidikan. Nah, jadi konseling pasangan ini memang ditujukan untuk pasangan-pasangan yang sekiranya butuh bimbingan, butuh pengarahan terhadap situasi pernikahan mereka. Nah, di sini juga yang terakhir nih, ada konseling keluarga. Nah, setelah membaca ketentuan atau fokus masing-masing layanan konseling yang kami sediakan, konseling bisa menyesuaikan atau memilih layanan-layanan konseling ini sesuai dengan kebutuhannya. Nah, apabila konseling sudah yakin dengan layanan konseling yang memang sedang dibutuhkannya, konseling bisa memilih tanda konsultasi untuk segera konsultasi yang nantinya diarahkan ke Google Form atau WA seperti itu. Baik, yang selanjutnya, pada web kami ini, kami menggunakan warna ungu. Logo pun warna ungu, dari tampilan, foto, artikel, dan lain sebagainya, kami menggunakan warna ungu. Nah, kenapa sih kita bertemakan warna ungu? Karena warna ungu ini bermakna memberikan kesan tenang, bijaksana yang mendalam, karena sering dikaitkan dengan pertumbuhan pribadi, introspeksi, dan kedamaian. Nah, tidak hanya itu, warna ungu juga ini bermakna perhatian, dukungan, kemajuan, dapat digambarkan dalam sesi konseling atau terapi. Nah, yang selanjutnya nih, tadi membahas layanan konseling, dan selanjutnya kita bisa scroll ke bawah itu ada konselor kami, di mana konselor kami ini itu adalah kelompok dari teman bicara. Nah, pada bagian konselor kami ini juga terdapat jadwal dan jam setiap konselornya. Nah, setiap konselor juga bisa dilihat langsung profilnya. Ketika diklik, akan muncul di tampilan profil dari setiap konselor. Terdapat juga deskripsi dari konselor untuk mengajak konseling. Nah, selain kita bisa diklik di beranda ini, kita juga bisa diklik di bagian navbar agar memudahkan konseli untuk mencari konselor atau memilih konselor sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Nih, sini ada navbar yang bernamakan profil dan ada item 2 item, ada konselor dan layanan konseling. Kita bisa diklik di sini konselor. Nah, jika diklik akan muncul semua profil dari konselor. Nah, sesuai dengan bidangnya ada di konselor pendidikan, pasangan, keluarga, dan konselor adiksi. Nah, bisa juga langsung diklik untuk setiap profil konselornya. Nah, yang selanjutnya, kita bisa scroll ke bawah. Di bawah dari konselor itu ada artikel ilmiah. Nah, ini tuh adalah 4 artikel yang sudah kami teliti dari berbagai sekolah dan sudah publikasi juga. Nah, adapun kita bisa diklik di sini, ataupun kita bisa langsung diklik di artikel ilmiah di navbar. Nah, adapun penelitian yang saya teliti, yaitu yang berjudul Implementasi layanan bimbingan kelompok dengan teknik diskusi sebagai upaya meningkatkan pemahaman siswa kelas 9 SMP Mahadika Batu Jajar. Nah, berdasarkan penelitian, ini merupakan hasilnya, yaitu pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman bahaya narkoba melalui layanan bimbingan kelompok dengan teknik diskusi. Subjek penelitian berjumlah 8 siswa kelas 9D SMP Mahadika Batu Jajar dari 28 siswa. Nah, metode penelitian yang saya gunakan yaitu metode kuantitatif eksperimen desain dengan teknik analisis data deskriptif kuantitatif. Nah, pada penelitian ini, jenis yang digunakan adalah penelitian eksperimen semu atau kuasi eksperimental dengan tujuan untuk mengetahui profil tingkat pemahaman bahaya narkoba dan mengetahui ada tidaknya peningkatan pemahaman bahaya narkoba setelah bimbingan kelompok. Adapun kendalanya ketika saya melakukan bimbingan kelompok, yaitu kurangnya aktif siswa untuk curhat pendapat. Nah, hasil penelitian ini terdapat peningkatan setelah siswa mendapatkan bimbingan kelompok dengan teknik diskusi. Peningkatan tersebut ditunjukkan berdasarkan rata-rata skor pretest atau skor tes sebelum melakukan bimbingan kelompok, yaitu sebesar 75,12% dan skor post test setelah melakukan bimbingan kelompok menghasilkan skor sebesar 77,38%. Nah, hasil penelitian dapat dijadikan sebagai informasi bagi guru bimbingan dan konseling dalam upaya meningkatkan pemahaman bahaya narkoba melalui layanan bimbingan kelompok dengan memanfaatkan teknik diskusi kelompok. Karena dari sekolah yang saya teliti ini tuh belum melakukan bimbingan kelompok mengenai pemahaman bahaya narkoba. Mungkin sekian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Adapun penelitian yang telah saya lakukan adalah
layanan bimbingan kelompok dengan teknik diskusi untuk meningkatkan pemahaman bahaya narkoba pada siswa kelas 9 SMP Mahardika Batu Jajar. Nah, adapun ringkasan dan hasil penelitiannya diantaranya, narkoba merupakan zat yang tidak diprediksi secara bebas, masuk obat-obatan terlarang yang bisa menimbulkan efek negatif pada kesehatan mental maupun fisik, hingga adiksi atau kecanduan pada penggunanya. Pemahaman terkait bahaya narkoba yang rendah pada remaja, jika diabaikan maka dikhawatirkan akan menjadikan remaja kurang peduli terhadap efek samping penggunaan narkoba. Hal tersebut dapat menjadi salah satu faktor remaja terjerumus pada penyalahgunaan narkoba yang dapat merugikan diri sendiri serta lingkungan. Adapun sampel dari penelitian ini adalah 6 orang siswa kelas 9C dengan kategori skor rendah dan sangat rendah. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif pre-eksperimen dengan mesin teknik analisis data deskriptif kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui profil tingkat pemahaman dari narkoba, kenal bimbingan kelompok, dan mengetahui ada tidaknya peningkatan pemahaman dari narkoba setelah bimbingan kelompok. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bimbingan kelompok dengan teknik diskusi efektif untuk meningkatkan pemahaman siswa terkait bahaya narkoba. Hal tersebut didasarkan pada peningkatan hasil skor pretest siswa yang telah dilibatkan dalam bimbingan kelompok dengan teknik diskusi. Dan jadi, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bimbingan kelompok itu efektif dalam meningkatkan pemahaman terhadap peserta didik. Hal tersebut didasarkan pada hasil adanya perbedaan hasil skor pretest dan post-test pada siswa. Ada beberapa siswa yang sebelum layanan diberikan angket dan skornya itu ada 6 orang yang sangat rendah. Nah, ketika sudah diberikan layanan, saya berikan lagi angket dan ternyata meningkat. Jadi maka dari itu bisa disimpulkan bahwa bimbingan kelompok dengan teknik diskusi efektif untuk meningkatkan pemahaman dari siswa. Terima kasih. Artikel yang berjudul Pemahaman Narkoba pada Remaja melalui Layanan Bimbingan Kelompok dengan Teknik Diskusi dan Pemberian Informasi di SMP Mahardika Batu Jajar. Penelitian ini bertujuan untuk memberi pemahaman peserta didik mengenai bahaya narkoba dan dampaknya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 8 dengan melibatkan 6 peserta didik sebagai sampel. Nah, metode penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif pre-eksperimen design dengan teknik analisis data deskriptif kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui profil tingkat pemahaman bahaya narkoba. Nah, kendala-kendala dalam bimbingan kelompok yaitu peserta didik kurang aktif, merasa kurang percaya diri, saat presentasi peserta didik merasa malu-malu atau kurang nyaman saat berbicara di depan kelompok atau kelasnya. Nah, namun hasil penelitian menunjukkan peningkatan yang signifikan mengenai pemahaman peserta didik bahaya narkoba setelah mengikuti sesi bimbingan kelompok itu. Nah, perubahan positif ini mencerminkan dampak efektif dari pendekatan ini dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta didik tentang bahaya narkoba. Nah, di sekolah itu sendiri, kegiatan bimbingan kelompok yang berkaitan dengan bahaya narkoba belum pernah dilakukan. Nah, mengingat urgensi pemahaman terhadap bahaya narkoba pada remaja, peneliti memberikan solusi melalui penyelenggaraan layanan bimbingan kelompok yang berjudul Pemahaman Narkoba pada Remaja melalui layanan bimbingan kelompok dengan teknik diskusi dan pemberian informasi di SMP Mahardika Batu Jajar. Nah, selanjutnya ada artikel konseling. Nah, di artikel konseling ini memuat 4 topik. Yang pertama ada artikel self-love, kedua artikel mengenali dan juga memahami hubungan toksik, ketiga artikel toxic parents, dan juga artikel burnout. Nah, di dalam artikel self-love ini memuat mengenai bagaimana cara memahami dan juga menerima diri sendiri, mengenal apa itu self-love, mengapa self-love itu penting, dan juga bagaimana mencapai self-love itu sendiri. Yang kedua ada artikel mengenali dan mengatasi hubungan toksik. Nah, di sini membahas agar teman-teman mengenal bagaimana tanda-tanda hubungan toksik itu seperti apa, bagaimana cara mengatasi hubungan toksik itu sendiri, dan bagaimana cara membangun kembali hidup yang sehat gitu. Nah, selanjutnya ada toxic parents. Di dalam toxic parents ini membahas mengenai agar teman-teman bisa mengenali pola perilaku dan menyembuhkan diri gitu. Nah, poin-poinnya tanda-tanda orang tua yang toksik itu seperti apa, cara menghadapi orang tua yang toksik itu seperti apa, dan juga menyembuhkan diri dari pengaruh orang tua yang toksik itu seperti apa. Nah, pada artikel terakhir yaitu burnout. Di sini membahas bagaimana cara mengatasi burnout itu sendiri gitu. Gimana kita mengembalikan keseimbangan dalam kehidupan kita dalam pekerjaan gitu. Nah, selanjutnya ada halaman login. Untuk melakukan login di website teman bicara ini, teman-teman perlu mengisi formulir masuk yang terdapat di halaman login. Setelah kolom nama dan juga kata sandi dengan informasi yang sesuai identitas teman-teman semua. Setelah itu, klik tombol masuk untuk mengakses akun teman-teman semua. Nah, pastikan untuk menjaga kerahasiaan kata sandi agar keamanan akun teman-teman tetap terjaga. Bagaimana cara untuk memulai konseling web layanan konseling teman bicara? Di sini teman-teman bisa langsung mengklik web start. Jika tidak mengklik web start pun tidak apa, teman-teman bisa langsung mencari navbar atau hamburger di layar yang tertera. Lalu langsung saja mengklik konseling. Nah, di sini teman-teman akan diarahkan kepada registration. Nah, di sini pula terdapat visualis atau harga untuk setiap sesi konseling. Teman-teman bisa langsung mengklik registration. Dan teman-teman bisa langsung mengisi formulir pendaftaran konseling. Yang terdiri dari nama, usia, nomor WhatsApp, dengan konseling, dan deskripsi perusahaan. Nah, setelah mengisi form tersebut, teman-teman akan dihubungi oleh pihak teman bicara melalui WhatsApp. Jadi, pastikan nomor WhatsApp atau nomor telepon yang teman-teman isi pada di form itu